Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik dan informatif. Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu atau belum mendengar pada kesempatan kali ini. Saya akan membahas secara detail tentang storytelling berdasarkan kisah diambil dari buku Banjir Darah Kisah Nyata Aksi PKI terhadap Kiai, Santri, dan kaum muslimin. Berikut kita langsung saja ke rangkuman kisahnya. Bab 45, PKI ngotot HANCURK anu EMI. Kisah ini sengaja saya hadiahkan kepada anak balita dari sahabat saya, Mas Akmal Budi Yulianto, aktivis HMI lulusan kampus Trisakti. Kelak, ketika anak balita tersebut telah tumbuh dewasa dan bisa membaca, tulisan ini semoga bermanfaat bagi hidupnya. Tulisan ini akan memaparkan kepada anak balita dari Mas Akmal bahwa kakek buyutnya dari garis keturunan ibunya adalah tokoh yang memiliki peran sangat penting dalam pergerakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Indonesia. Sedangkan kakek buyut dari garis keturunan ayahnya, Akmal Budi Yulianto, adalah ulama sekaligus ketua umum Muhammadiyah yang sangat sabar dan bijaksana. Ada dua aliran darah kepemimpinan yang mengalir dalam tubuh putra Mas Akmal. Kelak, saya yakin, putra Mas Akmal akan mengikuti jejak leluhurnya, memperjuangkan Islam, dan menyebarkan nilai-nilai luhur Islam kepada masyarakat luas. Bagaimanapun, putra balita Mas Akmal adalah cicit dari kakek Lafran Pein, pendiri pertama organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia, HMI, yang berjuang dalam menegakkan Islam dalam politik sejak awal masa kemerdekaan. Putra balita Mas Akmal juga merupakan cicit dari KHAR Fahrudin, Ketua Umum Muhammadiyah. Maka, dengan tulus saya berdoa, semoga perjalanan putra Mas Akmal akan meneladani kedua kakek buyutnya. Melalui tulisan ini, saya mengajak Mas Akmal untuk mewariskan putranya berbagai kisah perjuangan aktivis HMI dalam menegakkan Pancasila dan agama Islam di negeri ini. Mari kita menengok kembali sejarah pada bulan Oktober tahun 1946, saat kakek Lafran menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi Islam di Yogyakarta. HMI berdiri di tengah dominasi komunisme pada saat itu. Di Yogyakarta, telah berdiri Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta, PMY, sebagai satu-satunya organisasi mahasiswa di Yogyakarta yang anggotanya meliputi mahasiswa BPT Gajah Mada, STT, dan STI. Sedangkan di kota Solo, tahun 1946, berdiri Serikat Mahasiswa Indonesia, SMI. Kedua organisasi itu berhaluan komunis. Tidak satu pun di antara organisasi mahasiswa yang ada berorientasi Islam. Dominasi para komunis dalam pergerakan mahasiswa Indonesia ini membuat gelisah kakek Lafran sebagai aktivis muslim yang baru kuliah tingkat I. Ia kemudian mengadakan pembicaraan dengan teman-teman mengenai gagasan pembentukan organisasi mahasiswa Islam di Indonesia. Kakek Lafran Pein pun mengundang para mahasiswa Islam yang ada di Yogyakarta untuk menghadiri rapat, membicarakan pendirian Himpunan Mahasiswa Islam, HMI, tersebut. Rapat-rapat pun berulang kali dilaksanakan, tetapi terus ditentang oleh PMY yang banyak berhaluan komunis. Untuk menghindari pergesekan dengan mahasiswa komunis yang menentang berdirinya HMI, kakek Lafran mengadakan rapat rahasia, secara mendadak, mempergunakan jam kuliah tafsir Bapak Husin Yahya almarhum, mantan dekan Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Diselenggarakanlah pertemuan untuk mendeklarasikan berdirinya HMI saat itu. Kakek Lafran Pein genap berusia 25 tahun. Ide kakek Lafran Pein mendirikan HMI diwujudkan bersama 14 orang temannya, yaitu Kartono Zarkashi, Dahlan Husain, Maisaro Hilal, Suwali, Yusdi Gozali, Mansur, Siti Zainab, M. Anwar, Hasan Basri, Zulkarnaen, Tayyip Razak, Toha Masudi, dan Bidron Hadi. Kakek Lafran terpilih menjadi ketua HMI pertama, sedangkan wakil ketua HMI dijabat Asmin Nasution. Dengan sangat susah payah, mengalami berbagai tentangan, kakek Lafran bersama beberapa koleganya mendirikan HMI pada tanggal 5 Februari tahun 1947. Bertempat di salah satu ruangan kuliah STI di Jalan Setiodiningratan 30 Yogyakarta.
Sekarang Jalan Panembahan Senopati, HMI pertama kali dideklarasikan. Pada deklarasi ini, kakek Lafran mengatakan, karena kebutuhan terhadap organisasi ini sudah sangat mendesak. Yang mau menerima HMI sajalah yang diajak untuk mendirikan HMI. Yang menentang biarlah terus menentang. Terlihat sejak awal, kakek Lafran merasakan sendiri, proses pendirian HMI sudah bergesekan dengan para komunis. Pada perjalanannya, ternyata, gesekan keras dengan komunis terus mengeras dan terus berbenturan. Pada tahun 1948, ketika PKI Musso melakukan pemberontakan di Madiun, HMI tidak tinggal diam melihat peristiwa tersebut. Pada tahun itu, seluruh kader HMI melakukan perlawanan kepada PKI Musso. Bahkan, pada 1948, seluruh mahasiswa yang tergabung di HMI mendirikan korps mahasiswa untuk ikut membantu memadamkan pemberontakan Madiun. PKI menjadikan HMI sebagai musuh. Gesekan antara HMI dengan komunis menggelegak lagi pada rentang 1960 hingga menjelang kudeta Gestapo 1965. Dengan kebijakan negara yang mendasarkan pada nasionalis agama komunis, Nasakom, PKI menjadi sangat dominan di kekuasaan. Akibatnya, PKI terang-terangan menjadikan HMI sebagai elemen Islam yang harus dimusuhi. Selama 4 tahun, antara 1963 hingga 1966, HMI berada dalam tekanan berat PKI-CGMI, hampir dalam semua lini dan aspek kehidupan. Segala macam stigma diberikan kepada HMI. HMI Ciputat, misalnya, selalu menjadi sasaran fitnah kaum komunis. Peristiwa unjuk rasa Oktober tahun 1963 telah memberikan stigma kepada HMI Ciputat. Para anggota HMI cabang Ciputat diberi label pemberontak, subversif, dan lain-lain. Stigmatisasi itu ternyata tidak membuat aktivis HMI merasa berkecil hati dan kurang militan. Mereka justru siap konfrontasi dengan siapa saja, terlebih kepada PKI-CGMI dan para kolaboratornya. Anak-anak HMI siap perang. Misalnya, anggota HMI Ciputat bernama Syamsuddin Simon, bila malam hari berkeliling di komplek perumahan IAIN, selalu berselip di pinggangnya sebuah kampak ukuran sedang. Bila ada yang berpapasan dengan dia, ternyata bukan anggota HMI, pasti orang tersebut akan dibuat takut. Banyak tokoh HMI yang mengalami marginalisasi dan stigmatisasi kala itu. Hardiono, misalnya, aktivis HMI dari Akademi Seni Rupa Indonesia, ASRI, Yogyakarta, saat itu terus dihina, dilecehkan, dan diteror oleh para aktivis CGMI. Bahkan, tak jarang, keselamatan nyawanya diincar dan saling dendam. Akhirnya, karena terus diincar keselamatan nyawanya, maka, ia hengkang dari Yogyakarta, lari ke Jakarta. Proses pelarian ini cukup panjang hingga kuliahnya terbengkalai dan tidak lulus. Hingga saat ini, Hardiono menjadi pelukis ternama yang tinggal di Condet, Jakarta Timur. Sedangkan Taufik Ismail, sastrawan yang juga aktivis HMI, saat itu terus dicap kontrarevolusioner. Ia dikucilkan, bahkan, karena ikut menandatangani manifesto kebudayaan yang melawan Lekra. Taufik Ismail diberhentikan dari statusnya sebagai dosen di Institut Pertanian Bogor. Teror politik dari PKI dirasakan Taufik Ismail secara nyata. PKI menghasut presiden membubarkan HMI. Puncak kekejian PKI. Para aktivis HMI semakin marah ketika Ketua Umum PKI Dipa Nusantara Aidit menyerukan agar pemerintah membubarkan Himpunan Mahasiswa Islam, HMI. Bahkan, di depan Kongres CGMI tanggal 29 Agustus tahun 1965, di depan Presiden Soekarno, Aidit menyerukan jika CGMI tidak mampu membubarkan HMI, lebih baik mereka pakai sarung saja. Kekejian Aidit yang akan membubarkan HMI membuat para aktivis HMI mengambil posisi anti-komunis bersama organisasi kemahasiswaan lain, antara lain PMII, GMNI, PMKRI, dan GMKI. HMI batal dibubarkan berkat KH Saifuddin Zuhri. Batalnya pembubaran HMI oleh Presiden Soekarno sebenarnya berkat jasa besar Menteri Agama KH Saifuddin Zuhri.
Salah seorang tokoh nasional yang berhasil meyakinkan Presiden Soekarno agar HMI tidak dibubarkan adalah KH Saifuddin Zuhri. Bung Karno, sekarang HMI saya awasi. Kalau nyeleweng saya bubarkan. Suluh Indonesia, tanggal 30 September tahun 1965. Dalam bukunya Berangkat dari Pesantren, KH Saifuddin Zuhri menuturkan secara jujur dan gamblang perdebatannya dengan Soekarno mengenai agenda pembubaran HMI. Pada suatu pagi, KH Saifuddin Zuhri, SZ, selaku Menteri Agama dipanggil Bung Karno, BK, untuk Coffee Morning di Istana Merdeka. Pada kesempatan itu, Presiden Soekarno memberitahu bahwa ia berniat membubarkan HMI. KH Saifuddin Zuhri sangat kaget. Namun, ia mencoba bersikap tenang. Kemudian, terjadi dialog antara Bung Karno dengan KH Saifuddin Zuhri. Bung Karno berkata, "Saya memberitahu saudara selaku Menteri Agama bahwa saya akan membubarkan HMI." Saifuddin Zuhri bertanya, "Apa alasannya, Pak?" Bung Karno menjawab, "Berbagai laporan disampaikan kepada saya, di mana-mana HMI melakukan tindakan anti-revolusi dan bersikap radikalisme." Saifuddin Zuhri bertanya, "Kadar anti-revolusinya maupun keradikalannya sampai di mana, Pak?" Bung Karno menjawab, "Misalnya, mereka selalu bersikap aneh, bersikap liberal, seolah-olah hendak mengembalikan adat kebarat-baratan dan lain-lain." Saifuddin Zuhri bertanya, "Apakah sudah dipanggil untuk dinasehati?" Bung Karno menjawab, "Secara umum dan terbuka saya sudah berulang-ulang memperingatkan lewat pidato-pidato saya." Saifuddin Zuhri berkata, "Mohon dipertimbangkan sekali lagi. HMI itu anak-anak muda. Mereka itu kader-kader bangsa. Kalau HMI dibubarkan mereka frustasi dan kita semua rugi." Bung Karno berkata, "Mereka anak-anak masyumi. Sikap mereka tentu seperti bapaknya, reaksioner. Kalau HMI bubar, kan nu beruntung dan PMII makin besar." Saifuddin Zuhri berkata, "Bukan masalah untung rugi. Sulit bagi saya selagi masih Menteri Agama ada organisasi Islam dibubarkan tanpa alasan kuat." Bung Karno berkata, "Wah, tidak saya sangka kalau saudara membela HMI." Saifuddin Zuhri berkata, "Bukan membela HMI, Pak. Itu tugas kami para pembantu presiden." Bung Karno berkata, "Bukan berlebihan, tetapi saya berbuat menurut perasaan hati saya." Saifuddin Zuhri berkata, "Kalau Bapak tetap hendak membubarkan HMI, artinya pertimbangan saya bertentangan dengan Bapak. Saya sebagai pembantu Bapak, cukup sampai di sini saja." Bung Karno berkata, "Oh, jangan berkata begitu. Saya tetap memerlukan saudara." Akhirnya, sambil menyalami tangan KH Saifuddin Zuhri, Bung Karno berkata, "Baiklah, HMI tidak saya bubarkan." Dialog antara KH Saifuddin Zuhri dengan Presiden Soekarno tentang HMI di Istana Merdeka itu disaksikan oleh pengusaha nasional H.H. Jimning. Betapa bahagia hati KH Saifuddin Zuhri karena berhasil mementahkan hasutan PKI kepada Soekarno untuk membubarkan HMI. Anak-anak HMI sangat bangga dengan KH Saifuddin Zuhri yang mampu menghadang agenda pembubaran HMI. Mas Akmal, untayan kisah pergesekan antara HMI dan PKI ini, suatu saat harus kita sampaikan kepada putra Anda. Jangan sampai kita mengecewakan kakek Lafran yang telah susah payah membangun organisasi ini di tengah dominasi komunisme saat itu. Kelak, sampaikan kepada putramu, Mas Akmal, jika masih ada aktivis HMI yang menjunjung tinggi komunisme, niscaya ada sesuatu yang tidak beres dan tidak sehat di kepalanya. Tamat. Terima kasih sudah menonton.